Maka oleh karenanya ada 3 pentingnya kenapa luka batin itu kudu disembuhin, atau luka yang nggak kelihatan itu perlu disembuhkan. Yang pertama adalah karena luka batin yang dipendam itu bisa melelahkan jiwa. Melelahkan jiwa. Karena kadang tubuh kelihatannya sehat, tapi hati penuh kekecewaan. Hidupnya trauma, rasa gagal. Dan kalau ini nggak diobatin, perlahan berubah menjadi overthinking. Mudah emosi, bahkan jauh dari Allah. Overthinking tahu ya Bu? Apa itu overthinking? Over artinya kelebihan, ya. Thinking, pikiran. Berarti overthinking, ya kurang lebih begitu dah. Kelebihan pikiran. Yang kudunya nggak dipikirin, betul apa enggak? Karena kebanyakan manusia itu terlalu sibuk mikirin apa yang udah dijamin, tapi kita nggak sibuk mikirin apa yang belum dijamin. Contohnya apa? Yang udah dijamin sama Allah dalam hidup kita. Alhamdulillah, rezeki. Di mana jaminannya? Qurannya surah apa, ayat berapa? Wah, berat di ngajinya. Ya iya, jamaah kan ini bukan setahun 2 tahun, betul? Saya lihat ini stempelnya 20 tahun. Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah yang bergerak melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Maka kata Nabi, mati sama rezeki itu selalu akan mengejar seorang hamba. Maka jangan khawatir kalau kita selama masih dikasih nyawa sama Allah, maka itu artinya apa? Rezeki kita masih ada kuotanya. Maka kata Nabi, perbaguslah cara kalian dalam menjemput rezeki dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hakim beserta segenap jajaran pengurus, Ketua Majelis Pengajian Sabtu Siang beserta segenap Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menyapa kembali siang hari ini. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah ini menjadi manifestasi kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sekarang udah masuk di bulan Safar. Kalau secara sederhana arti safar diantaranya adalah bukan hanya sekedar perjalanan, tapi kosong. Karena biasanya kalau di kalangan bangsa Arab, itu bulan safar termasuk diantara bulan orang keluar rumah. Entah itu berperang, melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Tapi tentu kita nggak sekedar mengosongkan daripada makna bulan safar, tapi justru kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah hadirnya kita di majelis ilmu siang hari ini. Semoga yang hadir, Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah semua, menjadi bagian di antara hamba-hambanya yang kelak berada dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak masuk surga? Maka salah satu jalannya adalah bagaimana kita istiqamah berada di dalam majelis ilmu, insya Allah. Maka mengawali daripada pertemuan kita siang hari ini, ada sebuah penguatan yang diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya ma asabal abda min huznin illa bidanbin. Tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa kesedihan, melainkan pasti ada hikmah yang sedang Allah kehendaki. Wala rufi'a illa bitaubatin wal inabati ilallah. Dan tidak akan diangkat daripada musibah ataupun kesedihan tadi kecuali dengan taubat serta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di dalam kehidupan setiap kita yang namanya manusia, pasti ada episode yang beragam, betul atau tidak? Ada satu istilah, life is never flat. Hidup itu nggak pernah datar-datar aja. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih. Ada kalanya kita lapang, ada kalanya kita sempit. Ada kalanya kita sehat, kadang-kadang juga ada kalanya kita sakit. Maka ini semua adalah merupakan sunnah tadawul yang hadir di dalam kehidupan setiap manusia. Namun yang menarik, apapun yang terjadi di dalam episode kita, itu adalah bagian di antara ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, boleh dicek bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kami akan menguji kepada kalian berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi Allah memang sebutin, walaupun kebanyakan kita biasanya mana yang lebih bertahan saat diuji dengan keburukan atau dengan kebaikan. Biasanya lebih banyak bertahan mana, diuji kesusahan atau kesenangan. Maka termasuk hari ini, kalau kita lihat ketika hadir di majelis ini, mana yang lebih sulit, duduk nyender apa enggak nyender? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa, yang udah nyender, yang udah PW ya kan. Ya, posisi menentukan prestasi Ustaz. Jadi oleh karenanya, kita sadar bahwa baik kebaikan ataupun keburukan, itu adalah ujian. Karena apa? Allah pengen tahu siapa di antara kita yang bisa melakukan dengan hasil yang terbaik. Qurannya 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kepada kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah enggak bilang aktsaru amala, Allah enggak bilang akbaru amala, tapi yang Allah bilang ahsanu amala, yaitu amal yang terbaik. Karena apa? Dengan bekal amal terbaik inilah kita semua bakal pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Maka disinilah para ulama mengatakan jalan hidup kita Bu, Pak, itu sebenarnya cuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dari Allah, dan akan pulang kembali kepada Allah. Namun dalam perjalanan antara kita datang dari Allah, bakal pulang kepada Allah, itu ada yang namanya perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup kita mesti ada yang namanya ujian. Dan kadang ada orang ketika ditimpa ujian, ada yang dia tenang-tenang aja, tapi juga ada yang mengalami kesedihan, betul? Dan di sini kalau kita lihat apa yang diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, mengingatkan bahwasanya kalau ada orang yang ditimpa dengan kesedihan, maka mesti ada kehendak Allah yang sedang terjadi di dalam hikmah yang diberikan. Karena tiap kita kan kalau nangis itu ada 4 level. Cuman biasanya kita kalau nangis level yang keberapa, Bro? Taunya apa level 4? Udah dikasih tahu belum ya pertemuan kemarin? Belum ya. Jadi ada 4 level orang kalau nangis. Yang pertama, level di mana orang nangis lantaran karena dizolimi sama orang, disakiti sama orang, diambil haknya sama orang, dijauhi sama orang. Nangis apa kagak? Nangis. Tapi begitu dia nangis, kalau nangisnya benar,
dia balikin kepada Allah, dia sadar, kenapa ya kok orang berbuat begini sama saya, padahal saya mau baik-baik aja, tapi kok kenapa saya kok dikasih keadaan begini. Maka kemudian keingat, oh dulu saya pernah punya dosa, saya pernah melakukan kesalahan yang sama kepada orang lain, sekarang saya dapat yang episodenya begitu. Maka yang kedua ini dia nangis lagi. Kenapa? Sadar dosa. Kenapa? Sadar dosa. Jadi kalau level pertama nangis karena disakitin. Kalau yang kedua sadar dosa. Begitu dia sadar dosanya, ya Allah dosa saya banyak benar. Tapi kemudian dia sadar, terima kasih ya Allah, karena kalau engkau nggak ngasih tahu tentang dosa saya, maka mungkin sekarang saya nggak bisa ngerasain sayangnya engkau terhadap diri hamba. Maka masuk yang ketiga, nangis lagi, tapi nangisnya SN, sadar nikmat. Apa? Sadar nikmat, bersyukur. Bersyukur dengan kejadian ini, artinya Allah bukain, saya sadar dosa saya, dan begitu saya sadar dosa saya punya kesempatan memperbaiki. Bersyukur dia. Tapi begitu kemudian dia nangis lagi, dia dapetin hikmah lainnya. Tidaklah Allah melakukan atau menghadirkan episode ini kecuali Allahnya sayang sama saya. Maka naik level yang keempat, yaitu orang nangis lantaran sadar cinta. Karena apa? Sadar cinta. Nah sekarang saya tanya, Bu pernah nangis kagak? Biasanya kalau nangis yang level mana tuh? Disakitin, sadar dosa, syukur nikmat, apa karena cinta? Dizolim. Zolim nama siapa, Bu? Begini, karena tidaklah sesuatu itu terjadi sama kita kecuali diantaranya itu karena ulah kita sendiri. Maka oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, dan tidaklah akan diangkat daripada kesedihan tadi kecuali dengan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dia bisa bersabar lagi dapat ujian, itu Qur'annya surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 157 ya. Jadi kalau kita lihat diantaranya Allah udah menguji, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. 156-nya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 157-nya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini gambaran buat orang-orang yang dia sabar. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita ngerasain lagi hati kita capek, hidup kita rasanya berat, seringkali bukan karena semata-mata aktivitas kita atau mungkin ada orang yang zolimin kita, akan tetapi Allahnya sedang ngajakin kita untuk berhenti sejenak. Kalau bahasa anak muda sekarang, menjeda dulu, bersihin jiwa kita, balikin hati kita agar kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada obat healing yang lebih mujarab daripada selain mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Qur'annya surat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman menjadi tenang dan tentram hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah sajalah maka hati itu akan menjadi tenang. Coba kita ngaji begini tenang apa enggak? Tadi sebelum ngaji tenang apa kagak? Apakah tadi apa abang bilang ini kalau udah ngobrolin arisan udah rapi apa belum Bu? Tapi kalau udah ngaji Masya Allah tertib bener ini.
Alhamdulillah calon-calon ahli surga semua ya. Amin ya robbal alamin. Walaupun bukan tidak mungkin dalam hidup kita ada luka, ada kejadian kita pernah kecewa, ada keadaan yang mungkin kita nggak nyangka-nyangka terjadi dalam hidup kita. Tapi di titik itu, maka itu akan menjadi pulih, menjadi sembuh saat hati kita menemukan Allah kembali di dalam hidup kita. Maka tema kajian kita memang adalah perjalanan spiritual healing. Jadi 2 bulan lalu kita udah bahas daripada bagian pertama, yaitu riuh di balik heningnya hati. Kadang hati kita sih kayaknya adem-adem aja, tapi padahal lagi berisik bener romannya. Dan apa yang buat berisik udah ada di pembahasan sebelumnya, bisa dicek di YouTube-nya. Nah, hari ini kita bahas poin yang kedua atau seri yang kedua, yaitu menyembuhkan luka yang enggak kelihatan. Kalau kita jatuh kemudian kegores itu dengkul kita, maka kelihatan apa enggak lukanya? Ibu lagi ngiris bawang, tapi yang salah diiris bukan bawang, tapi kira-kira kelihatan enggak lukanya? Nah, tapi ternyata di dalam diri kita, dalam berinteraksi, dalam kehidupan, ada enggak luka yang enggak kelihatan? Luka apa tuh, Bu? Wah, Masya Allah. Makanya kalau kata orang dulu bilangnya begini, kalau pedang melukai hati, kalau pedang melukai badan masih bisa obat dicari, betul. Tapi kalau lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari. Nah, bisa jadi karena omongan orang, jadi kita sakit. Mungkin ada kita nggak terima, terus kita perih. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sana, saya ingin ngajakin beberapa pertanyaan, tapi jawab masing-masing aja Ibu ya. Apa pertanyaannya? Jadi bahasanya gini, pernah nggak kita ngerasain ada luka yang nggak berdarah? Kan semua luka rata-rata berdarah kalau fisik ya. Tapi ada luka yang nggak berdarah, betul nggak? Nah, luka hati, luka batin. Ada nggak tangisan yang nggak bersuara? Cepet banget Bu, ada. Tangisan apa itu? Nah, tangisan lantaran dikecewain, Masya Allah. Ada lelah atau capek yang nggak kelihatan siapa-siapa nggak? Kira-kira siapa yang sering ngalamin? Bapak apa Ibu? Betul nggak Pak? Ini ibu-ibu sepihak ya nggak? Ini kira bapak-bapak main doang di luar ya. Makanya kita bilang, hari ini mungkin ada orang yang dia hidupnya kelihatannya senyum, dia kerja, dia bisa hadir di tengah manusia, tapi diam-diam di dalam dirinya lagi ada pertempuran, diam di dalam diri dia. Dan ini adalah hal yang sangat dekat dengan kondisi kita hari-hari seperti sekarang, betul nggak? Kadang ada orang nggak mau ngungkapin bahwa dia lagi punya masalah. Lantaran kenapa saya bilang nggak mau ngungkapin? Habis kadang-kadang kita bilang sama orang kita punya masalah, ngadu nasib dia juga punya masalah. Akhirnya nggak jadi gitu. Makanya kalau bahasanya gini, nggak ada plester untuk hati yang patah, nggak ada obat merah untuk jiwa yang lelah. Yang ada cuma sabar yang panjang, air mata di dalam doa, perjuangan memaafkan, usaha merelakan, dan langkah kecil untuk bangkit kembali. Oh iya. Nah, ini kadang-kadang luka yang terlihat. Ya emang ininya kecil, emang harus di zoom ya. Iya. Ini udah mentok ya, cuman hurufnya kecil ini. Nah, jadi sarannya difoto. Nanti filenya kita kasih sama Bang Adi. Ya. Tapi insya Allah file kita kasih. Cuma kalau mau diambil foto-foto nanti di zoom. Saya juga kalau ikut-ikut pengajian atau ikut pelatihan, misalkan duduk di tengah-tengah kagak kelihatan, saya fotoin aja dulu. Nanti pas itu kita zoom. Nah, tapi emang saya buatnya nggak hurufnya kagak gede. Jadi biar kadang-kadang kalau kita pakai di zoom, ini udah kegedean. Nah tapi nggak apa-apa, insya Allah. Atau ininya mau dipindahin ke depan? Sini udah kelihatan ya. Ya udah.
Ya itu Ustaz. Intinya Bu, prinsipnya begini. Yang namanya kita susah, susah terus apa kagak? Pasti ada ujungnya apa enggak? Itu yang harus kita yakini dulu. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang namanya manusia diciptakan Allah selalu terus-menerus tanpa henti susah, nggak ada ujungnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah. Allah iringi kesulitan itu dengan kemudahan. Yang menarik apa? Al-usri. Usri ini kesulitan, dia awali dengan alif lam. Kalau bahasanya ini adalah alif lam ma'rifah. Ya, dikenali, diketahuin bahwa susahnya atu. Tapi yusran, kemudahan, ada alif lamnya apa enggak? Ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Artinya apa? Maka itu bermakna nakiroh. Nakiroh itu apa? Enggak terdefinisikan. Bisa aja lebih dari satu, lebih dari dua, atau lebih dari tiga. Jadi artinya apa? Maka sungguh bersama satu kesulitan, Allah barengin dengan lebih daripada satu kemudahan. Bahkan Allah ulang lagi, sungguh bersama satu kesulitan, Allah barengin lebih dari satu kemudahan. Ini yang perlu kita yakini. Makanya orang kalau hidup bahasanya apa? Pengennya hidupnya susah apa gampang? Susah apa mudah? Susah apa mudah? Maka kalau kita lihat apa yang menjadi jalan kemudahan dan mana yang jadi jalan kesulitan. Ada itu kalau nggak salah, nanti lihat, saya pengen nanya. Kalau depannya fa'amma man a'ta wattaqa. Surat apa tuh? Iya. Iya, pura-pura nggak tahu ya kan. Surah, ayo lihat. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surah apa? Hah? Wah, ini juz sama aja kagak tembus ini ya. Ini kelihatan tawadhu semua ya. Hah? Alail, coba lihat Alail bener nggak? Benar. Ayat keberapa? Ayat 5, 6, 7, betul ya? Oke. Betul surat Al-Lail? Ya, jadi kan kalau kita lihat di sini asbabun nuzulnya, dulu di zaman Nabi SAW ada seorang muslim rumahnya belah-belahan sama orang kafir, orang Yahudi. Nah, tuh orang Yahudi punya puun. Nah, puunnya cabangnya, buahnya ngejuntai sampai ke rumah orang muslim. Begitu itu puunnya, bahasanya udah buahnya mateng, jatuh di pekarangan rumah orang muslim. Nah, kalau model kita sebagai orang muslim, itu buah yang jatuh di depan rumah kita jadi milik kita apa milik yang punya? Kata siapa? Kata ibu ya kan? Nah, jadi modelnya begitu juga. Ini sahabat kan jatuhnya di rumah saya makan bareng sama anak-anak. Ternyata tuh orang kafir kagak terima. Ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ini rumah saya belahan sama orang muslim, sebelahan sama orang muslim. Saya punya pohon, buahnya udah mateng, ditunggu-tunggu, jatuhnya di seberang rumah, di sebelah rumah, dimakan sama orang muslim. Bagaimana ini keadilannya? Gitu kurang lebih. Maka Nabi nanya, benar begitu kejadiannya? Iya, ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi tawarin, bang, kalau bahasa kita, mau nggak kalau abang digantiin pohon yang sama tapi di surganya Allah? Tapi apa kata orang Yahudi? Enggak dong ya Muhammad, kan saya mah kagak tahu surga ente sama saya apa kagak kan begitu. Nah, begitu didengar kejadian itu, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau saya membeli daripada pohon orang Yahudi ini, apakah saya juga akan bakal mendapatkan yang engkau janjikan itu?
Nah, ya. Akhirnya dibayarin tuh sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai akhirnya pohonnya dihalalkan. Dihalalkan, jadi buahnya udah dihalalin. Karena apa? Karena meyakini janji Allah dan Rasulnya. Turun ayatnya, maka barang siapa yang dia memberi dan bertakwa dan membenarkan janji Allah yang baik, maka dia sedang memberikan kemudahan jalan kehidupannya. Jadi kalau kita pengen hidupnya mudah, Bu, Pak, kuncinya 3. Apa? Gampang berbagi, senang berbagi, benerin nilai takwa kita, dan meyakini kebenaran janji Allah dan Rasulnya. Karena sebaliknya di ayat berikutnya disebutkan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan siapa orang yang dia bakhil. Bakhil itu apa ya orang bahasa Betawi? Selain medit apa lagi? Medit, apalagi medit? Kuret, apalagi? Koret. Nah itu tuh orang pelit. Orang pelit, orang bakhil, apalagi urusan agama bakhil. Dia kalau ke mall bawa 1 juta kagak ngelihat. Giliran ada kotak amal yang dimasukin yang 1 juta apa yang 10.000. Astagfirullah. Bakhil sama urusan agama, bakhil sama urusan akhirat. Wastaghna, istaghna ini juga disebutkan di dalam surah Al-Alaq, ya kan? Jadi apa itu? Istaghna itu kayak semacam begini. Saya mah bisa begini bolehan saya sendiri, kagak ada yang bantuin. Padahal tidak ada sebuah keberhasilan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik, keberhasilan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendustakan janji Allah dan Rasulnya, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka inilah dia sedang memudahkan jalan kesulitan di dalam hidupnya. Jadi orang pelit, kemudian enggak merasa butuh sama Allah, sombong, kemudian dia tidak membenarkan janji Allah dan Rasulnya, tidak percaya sama kehidupan akhirat, itulah yang buat orang hidup susah. Maka oleh karenanya, kalau kita yakin dengan janji Allah, sebetulnya ini sudah menjadi prinsip dasar bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang lebih sehat jiwanya, yang lebih lembut hatinya, yang lebih kaya ruhiyahnya. Karena apa? Setidaknya, kenapa kalau hari ini kita punya luka batin di dalam diri kita kudu disembuhin? Karena luka kalau dibiarin, memang ada yang bisa sembuh, tapi ada yang bisa infeksi. Betul apa enggak? Maka oleh karenanya, ada 3 pentingnya kenapa luka batin itu kudu disembuhin. Atau luka yang enggak kelihatan itu perlu disembuhkan. Yang pertama adalah karena luka batin yang dipendam itu bisa melelahkan jiwa. Melelahkan jiwa. Karena kadang tubuh kelihatannya sehat, tapi hati penuh kekecewaan. Hidupnya trauma, rasa gagal. Dan kalau ini nggak diobatin, perlahan berubah menjadi overthinking. Mudah emosi, bahkan jauh dari Allah. Overthinking tahu ya Bu? Apa itu overthinking? Over artinya kelebihan, ya. Thinking, pikiran. Berarti overthinking, ya kurang lebih begitu dah. Kelebihan pikiran, yang kudunya nggak dipikirin, betul apa enggak? Karena kebanyakan manusia itu terlalu sibuk mikirin apa yang udah dijamin, tapi kita nggak sibuk mikirin apa yang belum dijamin. Contohnya apa? Yang udah dijamin sama Allah dalam hidup kita. Alhamdulillah, rezeki. Di mana jaminannya? Qurannya surah apa, ayat berapa? Wah, berat nih ngajinya. Ya iya, jamaah kan ini bukan setahun 2 tahun, betul? Saya lihat ini stempelnya 20 tahun. Quran surat Hud ayat 6.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah yang bergerak melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Maka kata Nabi, mati sama rezeki itu selalu akan mengejar seorang hamba. Maka jangan khawatir kalau kita selama masih dikasih nyawa sama Allah, maka itu artinya apa? Rezeki kita masih ada kuotanya. Maka kata Nabi, perbaguslah cara kalian dalam menjemput rezeki dari Allah. Nah sekarang kita balik, overthinking. Kenapa overthinking ini bahaya? Biasanya yang menjadi penyebab overthinking dua keadaan. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa depan. Betul apa enggak? Kalau bahasanya masa lalu udah terjadi apa belum? Pertanyaannya bisa dirubah apa enggak? Tapi ada orang yang kejebak sama masa lalu apa enggak? Padahal udah ada lagunya, masa lalu. Ya udah masa terusin cuma gitu doang. Cepet bener giliran itu cepet banget dah. Nyautnya pas ayat aja, jalan itu saya cuma nanya doang ya kan. Masa lalu biarlah jadi masa lalu, tapi bagi orang beriman, masa lalu adalah kaca spion biar bisa melihat masa depan. Bahkan bahasa kita, the past is the key of the future. You understand? No, ya kan? Masa lalu adalah kunci keberhasilan kita melihat masa depan. Kalau Bung Karno, presiden pertama kita aja bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Supaya apa kita belajar? Jangan kita terantuk di dalam lubang kegagalan yang sama dua kali. Keledai aja nggak bakal jatuh ke lubang yang sama dua kali. Masa kita kalah sama keledai? Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap masa lalu, kadang ada orang yang kejebak romantisme masa lalu. Saya mah dulu waktu masih SMP ini bunga desa. Oh iya, alhamdulillah. Makanya sekarang bahasanya pengennya pakai baju SMP mulu. Itu kejebak sama masa lalu, ya enggak? Maksudnya apa? Ada orang kehilangan, kegagalan, kekecewaan. Yang paling gampang keluar dari lisannya itu apa kalau orang kejebak sama masa lalu sampai dia overthinking. Kalau bahasa orang kita bilangnya begini, seandainya aja. Jadi kalau orang sering ngomong gini, seandainya aja tadi saya tidur nggak ngaji kesini kan kagak dinasihatin sama Ustadz ya kan. Padahal udah kejadian apa enggak? Jadi ya. Kalau kita bilang kada wa kada, kata Nabi, itulah pintu masuk syaitan. Supaya enggak overthinking gimana? Kata Nabi, bacalah qadarullah wa masya'a fa'al. Segala sesuatu itu sudah terjadi sesuai dengan kehendak dan ketetapan yang Allah tetapkan. Kalau udah bahasanya begitu, tenang kita. Kan udah kejadian Ustadz. Ya memang saya dulu mungkin pernah berbuat salah, tapi yang penting hari ini bagaimana saya bisa lebih baik daripada kemarin. Karena kalau dia bilang, saya mau udah biarin aja, udah kebangetan banyak dosa, biar aja saya mati banyak dosa. Itu namanya putus asa. Boleh nggak kita putus asa dalam hidup, Bu? Nggak boleh. Ayatnya mana? Az-Zumar ayat 53. Di antaranya surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah tuh sayang banget sama kita. Sampai nggak bilang manggil, pemabok, pemain perempuan, koruptor. Kagak, Allah nggak manggil itu. Tapi Allah panggil wahai hambaku yang banyak melampaui batas. Sayang nggak Allah sama kita, Bu? Pak?
Salah satu bentuk sayang Allah bukan hanya dipanggil dengan panggilan yang lembut, tapi juga apa? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena dalam ayat yang surah Yusuf, orang yang putus asa itu orang kafir. Maka orang beriman gak ada ceritanya putus asa dalam hidup. Dia gagal, wajar, namanya orang hidup. Dia lagi susah, wajar, namanya juga lagi hidup. Yang jadi kita gak wajar, kalau kita lagi susah, ketika kita lagi menderita kegagalan, kekecewaan, kita motong kompas, bunuh. Makanya kenapa kita ngaji? Supaya dikasih tahu. Jangan sampai sesusah apapun kita hidup, prinsipnya Allah nggak pernah membuat kita itu jadi celaka, nggak pernah. Tapi karena kitanya aja yang jauh dari Allah, yang nggak bisa menangkap apa yang Allah pesan cintakan kepada kita dengan ujian yang dihadirkan. Nah itu masa lalu. Overthinking yang kedua terkait masa depan. Rasa khawatirnya berlebihan. Kemarin emas sempat naik, sekarang tapi begitu ketemu 74 kilo, benar apa palsu? Udah saya nggak lanjutin dah ya Kak, jaga hati dah. Kita anak kecil aja tahu, kalau palsu ngapain taruh di berangkas, diapragin aja ya kan? Namanya emas palsu. Kalau emas yang kagak palsu mah, itu kuncinya juga kita kagak tahu diputar berapa kali kiri ke kanan ya. Tapi kita kembali kepada Allah, bahwasanya itu teguran. Kalau kita bolehan punya banda jalan yang nggak benar, mau sampai kapan kita pegangin? Makanya yang sebenarnya harta kita, kalau kita carinya benar, dipakainya juga di jalan yang benar. Kalau kita pakai di jalan yang benar, titipin ke rumah Quran, titipin ke pondok pesantren, titipin ke masjid, titipin ke majelis ilmu. Banyak di antara saudara kita dapat hidayah dari Allah, asbab dari itu, insya Allah ngalir pahalanya sampai kita udah wafat nanti. Mungkin kita nggak bisa jadi penghafal 30 juz misalnya, karena ngerasa umur kita udah lanjut gitu kan. Mungkin saya juga susah Ustadz jadi penceramah, romannya suami doang, saya doang yang jadi saya ceramahin ya. Tapi misalkan ibu misalnya fasilitasi kegiatan majelis Sabtu ini, kita fasilitasi masjid biar makmur kegiatan masjid dengan dakwah. Banyak orang yang tersentuh dengan cahaya hidayah, dia jadi orang benar, melakukan amal benar, kita bagian nggak pahalanya? Iya. Makanya orang yang dia overthinking berlebihan terhadap masa depan, yang keluar dari lisannya apa? What if? Nanti bagaimana? Kalau kita sekarang Ustadz, bahasanya nggak tahu nih MBG ada lagi apa kagak ya. Nanti bagaimana? Ini nyenggol-nyenggol aja Ustadz ya. Ya kita sama-sama tahu dah ya. Ya kalau yang benar sebenarnya saya mau mendukung-mendukung aja MBG mah. Karena dari dulu juga kalau masjid MBG mah udah jalan. Coba kalau pengajian Sabtu Ahad pagi. Di daerah Tangsel aja alhamdulillah bisa tinggal pilih menunya apa ya. Itu sampai kayak begitu, karena apa? Dari umat untuk umat. Nah, apalagi kalau sekarang dari rakyat untuk rakyat, sah-sah aja. Yang nggak benar karena apa? Caranya yang kurang baik. Nah ini yang perlu kita bahasanya kritis, tapi tetap dalam syariat dan juga batas-batas yang sewajarnya. Jangan kita udah, wah benci dah pokoknya dengan begitu-begitu. Kita benci sama pemimpin kita, ujungnya balik lagi kepada siapa? Sama kita. Maka kita jangan terlalu sibuk selalu mengutuk kegelapan sampai lupa menghidupkan suluh penerangan. Kita ngaji benerin diri, kita nasehatin anak-anak kita, nak, jujur lebih penting daripada posisi. Tapi kalau nanti kamu jujur berkah, nyampe ke emak, nyampe ke bapak, pahalanya. Bukan cuma sekedar banda. Karena kalau hari ini kita tanamkan anak-anak kita nilai, begitu mereka tumbuh besar jadi pemimpin, insya Allah memimpin dengan nilai.
Tapi kalau dari kecil emang udah kita biasain, pokoknya dia salah dibenerin mulu, ya kan? Enggak dimarahin, bahkan dia minta apa dipenuhin mulu. Yang kejadian di Bandung, yang nyekep 3 tahun, perempuan, ujungnya udah ketemu mata dicongkel, ya, bibir digunting, kaki dipatahin. Karena laki-lakinya dari kecil kagak pernah diajarin tanggung jawab kalau dia salah. Nah ini kita ngelihat kayak gini gimana? Aduh Ustadz gimana, saya punya anak ngeri banget ke depan. Iya kita semua ngeri sama fitnah akhir zaman. Tapi justru di tengah kengerian itu kita ngaji, kita minta sama Allah, kita rapihin cara kita bimbing anak-anak kita. Itu yang namanya bergerak di dalam keterbatasan. Biar kita terbatas, jangan membuat kita berhenti. Betul Bu? Biar kata kita lagi susah, jangan sampai kita berhenti ngaji. Betul apa enggak? Pokoknya susah enggak susah, yang penting. Wih, mantap. Nah, jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsabikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sungguh Allah tidak melihat rupa dan penampilan kita, harta kita Allah nggak lihat. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal yang kita kerjain. Maka ini yang tadi kita katakan, bahasanya apa? Bagaimana kita perbaiki hati kita biar jadi pantas tempat jatuhnya pandangan Allah dalam hidup kita. Tapi kalau hati kita luka-luka, sobek kiri kanan, berdarah-darah, bagaimana kemudian Allah melihat kita? Yang kedua, kenapa luka batin perlu disembuhin? Karena Allah nggak pengen hambanya terus tenggelam di dalam kesedihan. Makanya di dalam Quran surah Ali Imran 139 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian lemah, jangan pula bersedih hati. Dan sesungguhnya kalian ini tinggi derajatnya di sisi Allah jika kalian orang yang beriman. Karena Islam nggak ngajarin kita memendam luka tanpa arah. Tapi Islam ngajarin kita menangis kepada Allah, menyembuhkan diri dengan iman, dan bangkit perlahan dengan harapan. Jadi kalau dibilang Ustadz emang berarti kita boleh nangis. Kalau saat kita lagi luka, boleh. Nabi aja pernah nangis Bu. Pada saat kapan? Anaknya meninggal. Siapa? Ibrahim, namanya Ibrahim karena nama kakeknya kan. Begitu dibilang kejadiannya pas Nabi nangis, anaknya meninggal ini, kemudian gerhana. Wah ini alam aja sampai gelap lantaran bersedih. Nabi kehilangan anak. Tapi kata Nabi apa? Enggak, ini enggak ada kaitannya sama kesedihan saya atau terjadi dengan hubungan kita. Kecuali apa? Ini adalah min ayatillah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi yang kita ingin highlight, Nabi juga nangis kok. Bahkan kalau lihat para sahabat nangis itu Masya Allah. Sayyidina Umar tuh nangis sampai lepek baju. Begitu dia tahajud tuh sepertiga malam terakhir, Masya Allah, tabarakallah. Nangis dia. Karena apa? Ingat dosa-dosa waktu masih jahiliyah. Nah kalau kita susah nangis, keras hati, ingat dosa kita masa lalu. Jangan sampai kita ngerasa aman dengan dosa-dosa kita, sampai hati kita keras. Maka oleh karenanya, Islam mengajarin kita nangis itu cuma ke Allah. Jangan kita nangis sama makhluk, apalagi sama media sosial. Karena hari ini ada orang pengen nyari follower. Dia curhat, nangis di medsos. Hari ini saya putus ya. So what ya? Apa pengaruhnya? Ya, tapi ternyata anak-anak kita doyan nama yang kayak gituan. Kepo sama hal-hal receh, betul apa enggak? Dan ini pelajaran buat kita. Kenapa mereka bisa begitu? Bisa jadi karena kitanya juga begitu sebagai orang tua. Maka ini pelajaran. Kalau kita nangis, maka gelar itu sejadah. Tumpahin air mata kita di atas sejadah. Kening kita di tempat sujud. Ngadu sama Allah. Kalau kita ngadu sama Allah, beda sama ngadu sama manusia, betul nggak?
Kita kadang ngadu sama manusia udah nangis-nangis, dikasih mah udah diem ya. Tapi kalau sama Allah, kita nangisnya bukan karena sekedar minta, cuman pengen diakuin sama Allah sebagai hamba. Kalau udah diakuin sebagai hamba, pasti Allah kasih. Nah ini, makanya kenapa diajarkan Islam itu bukan bahasanya dibiarin aja, tapi justru kita lepasin. Kita ngadu ke Allah, kita sembuhin diri dengan iman, bangkit perlahan-lahan. Karena ada obat alamiah untuk menghapuskan kesedihan. Rumusnya kecap ABC. Nggak usah pakai kecap di ABC-nya aja ya kan. Kecapnya tambahan saya doang itu tadi. ABC. Kalau kita hari ini pernah mengalami kesedihan, bahkan kesedihan itu membawa kita bahkan kepada jurang yang cukup dalam di dalam hidup kita, maka salah satu pendekatan penyembuhannya adalah hadirkan metode ABC. A-nya apa? Akui. Ya, akui. Akui bahwa kita itu sakit di hadapan Allah. Bahwa kita mungkin punya dosa. Ya, akui. Jadi kalau kita lihat doa-doa para nabi dan rasul itu luar biasa, Bu Pak. Salah satunya doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Yang mana doanya Ustaz? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ngaku fakir. Kita doa jangan ngerasa tinggi sama Allah. Ibarat kita kalau ngomong, misalkan nih, ibu ngomong sama orang yang udah kenal, sama anak, misalkan sama suami, atau sama teman ngaji dah. Kira-kira ngomongnya standar aja apa di atas standar? Standar aja, ya kan? Ngomongnya kalau misalkan lihat misalkan di depan masjid ada sampah, kira-kira kita ngomong sama anak kita gimana? Nak, sapuin tuh sampah, ya nggak? Begitu nggak? Nah, tapi kalau misalkan pas di depan ini ada Ustadz Adi Hidayat itu, kira-kira kita bilang sama Ustadz bagaimana? Oh, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz ya. Nah, maksudnya kalau kita tahu dia punya keilmuan yang baik, kita kan mungkin Ustadz, mohon maaf, ini biar saya yang nyapu aja. Karena kita nggak mau nyuruh nyapu dia, ya. Kenapa? Karena kita tahu kita lagi ngomong sama siapa. Maka kita bab doa itu salah satunya mulai sadari kita lagi bicara sama siapa. Jangan kita bicara sama Allah mau-maunya kita. Itu nggak benar doa kayak begitu. Emang kita mau baca cepat boleh, tapi juga jangan sampai nggak sadar lagi apa yang dia minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, minta rendah hati, ya Allah. Kalau dia mau pakai bahasa Arab, bawa bahasa Arabnya yang baik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Kan enak dengernya enggak? Allah menazalkan jannah menazalkan suatu mana? Amin. Ini kadang-kadang doa belum rapi, amin baik ya kan? Jadi ini maksudnya apa? Supaya kalau kita doa nyambung sama Allah. Dan kenapa bisa nyambung? Karena kita ngakuin kita ini hamba, Allah adalah Rabb. Nabi Adam doanya apa? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun baru diterima sama Allah. Ngaku. Kalau kita sedih ngaku sama Allah. Bahwa hati saya lagi gak nyaman, ya Allah. Disakitin orang sakit, ya Allah. Mana itu cuma biaya terakhir-akhirnya saya pengen pergi haji masih diembat sama orang, ya Allah. Aduh.
Kalau kita ngaku sama Allah, yang kedua apa? Berikan waktu. Times goes flies. Karena yang buat kesedihan itu berkurang secara alamiah, ada obat natural namanya waktu. Udah jalan aja hidup kita biasa. Maka kita jangan bahasanya melanggengkan kesedihan. Maka kenapa Nabi ngajarin kita berduka itu tidak lebih dari 3 hari. Tapi kalau kaitan tradisi kita ada 7 hari, 40 hari, ya silahkan aja selama yang diingatkan kembali kepada Allah. Dan jangan jadi beban bagi sohibul musibah. Kadang nggak semua orang bisa ngadain acara 7 hari, 40 hari, betul nggak? Tapi kadang-kadang omongan warga, kadang-kadang, ih dasar anak gak berbakti sama orang tua. Padahal itu anak juga lagi susah hidupnya. Nah makanya bab-bab kayak begitu kita perlu ada bijaksana, bijak sini. Jangan kita menghakimi orang menurut pandangan kita doang. Bisa jadi ada orang yang dia tidak seberuntung kita. Tapi saya nggak mengkritisi masalah ini, yang penting adalah selama memang ada rujukannya dan tidak menyalahi syariat silahkan. Nah jadi berikan waktu. Kenapa diajarin nggak lebih dari 3 hari? Biar hidup kita maju terus. Life must go on kalau anak sekarang bilang. Hidup harus maju terus. Jangan kita terjebak di situ akhirnya kita nggak maju-maju. Dan C, A-nya apa tadi? Akui. B-nya berikan waktu. C-nya curhat sama Allah. Iya, minta sama Allah. Iya. Hari ini banyak orang yang bicara tentang Allah, tapi nggak banyak orang yang bicara dengan Allah. Nabi Ayub gimana bicaranya sama Allah? Ithnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka bahasanya apa namanya? Nabi Ayub itu berbisik sama Allah. Ya Allah, saya lagi ditimpa sakit ya Allah, dalam keadaan dia nggak baik ya Allah. Tapi Nabi Ayub nggak bilang sembuhin saya, tapi yang kata Nabi Ayub apa? Wa anta arhamur rahimin, dan kau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Islam ngajarin kita udah ada rumusnya, Bu. Pak, kadang-kadang kita terlalu sibuk nyari yang lain. Maka oleh karenanya yang ketiga, karena hati juga butuh dirawat sebagaimana tubuh kita kudu dirawat. Bahwasanya dari Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah disebutkan al-qalbu yamrodu kama yamrodul badan. Hati itu bisa sakit sebagaimana badan kita sakit. Wa shifa'uhu fit taubati wal unsi billah. Dan obatnya hati itu adalah pada taubat serta kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita memaknai bahwasannya pentingnya luka yang gak terlihat itu harus disembuhin. Nah terus gimana Ustadz? Sebetulnya apa sih luka yang gak terlihat itu? Maka kalau kita lihat bahwasanya di antara pemaknaan, udah dipoto belum ini? Ya, udah Bu, nah, baru saya klik. Ya. Ah belum? Ntar di-share sama temennya dah. Ya, saya terusin dulu dikit. Nah, apa artinya luka yang nggak terlihat, Bapak Ibu? Bahwa luka yang nggak terlihat itu adalah segala luka batin yang tidak tampak secara fisik, tetapi melelahkan hati dan pikiran. Contohnya apa? Trauma masa lalu, kehilangan orang yang dicintai, dikhianati oleh orang dekat, gagal di dalam hidup, rasa enggak disukai atau dicintai, tekanan hidup yang panjang, atau luka karena ucapan atau omongan orang. Nah ini. Dan apa? Tanda-tanda kalau hati kita sedang terluka, biasanya apa? Susah ngerasa tenang. Hatinya gelisah mulu, ya enggak?
Meski kelihatannya baik-baik aja, tapi dia gelisah. Mudah lelah secara emosional. Sedikit masalah langsung rasanya berat, ya kan? Saya capek dah ngurusin anak, 2 aja udah rumah kayak kapal pecah. Ya. Saya suka bilangin, kalau ibu bapak punya anak 2, alhamdulillah saya dikasih 9 sama Allah. Alhamdulillah saya nikmati. Kalau mau ngikutin bahasanya kita susah. Sebelum kita ada orang-orang tua yang anaknya sampai belasan, alhamdulillah tenang-tenang aja. Iya. Dan kalau kita ngerasa berat, lelah itu karena apa? Kehilangan makna hidup, melakukan banyak hal tapi hampa, kosong. Cuman melakukan ritual rutin saja. Sholat sekedar sholat, ngurusin rumah cuma sekedar ngurusin rumah, kerja sebatas kerja. Itu berarti lagi ada luka, tapi dia nggak sadar. Dan dia menyembunyikan rasa sakit yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh kalau dia saat sendirian. Bila sendiri nangis, ya. Nangis nggak ada juntrungannya, tuh hati-hati, tanda luka yang nggak terlihat. Nggak ada apa-apa sebab tiba-tiba pengen nangis saja gitu. Ya, itu berarti apa? Rohiyahnya lagi tersandra oleh luka-luka hati. Nah pertanyaannya kalau kita pernah mengalami kayak gitu, kita biarin apa kita upayakan kita sembuhin, Bu? Nah caranya bagaimana? Nah ini, bagaimana cara kita menyembuhkan luka yang nggak terlihat? Setidaknya ada prinsip dan ada langkah. Prinsip dasar healing di dalam Islam, ya, healing Islami. Yang pertama adalah keyakinan kita bahwasanya Allah adalah asy-syafi' yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan hanya tubuh yang Allah sembuhkan, akan tetapi juga apa? Hati kita, jiwa kita, termasuk luka batin kita. Yang kedua apa? Enggak semua luka harus hilang sekaligus. Karena kita, mana dulu nih luka yang paling bisa kita rapiin? Mana yang paling berpengaruh dalam hidup kita? Apa yang luka masa lalu, apa luka masa depan? Karena apa? Karena kadang Allah nggak langsung menghilangkan luka kita semua itu dalam sekejap, tapi nguatin hati kita untuk melewatinya. Dan inilah yang Allah janjikan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kalau udah ditemenin Allah tuh Bu, Pak, hidup kita tenang. Memang kayak model Nabi Ibrahim, apinya itu nggak hilang. Tapi apinya nggak ngebakar dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allahnya yang sudah berfirman, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dingin dan sejuklah berikan kesejahteraan kepada Ibrahim. Dan yang ketiga, prinsip dasarnya, penyembuhan itu proses, bukan perlombaan. Imam Syafi'i bahkan mengatakan sabar itu indah dan kepada Allah sajalah tempat meminta pertolongan. Gak apa-apa kalau kita sembuhnya itu ternyata butuh waktu, butuh proses, bahkan kita nangis. Gak apa-apa kalau kita memang belum benar-benar kuat hari ini. It's okay not to be okay. Paham gak nih? Gak apa-apa kok kita kalau lagi gak oke-oke banget. Kita gak dituntut sempurna kok. Tapi yang Allah lihat prosesnya. Bukan sekedar hasilnya. Dan untuk menjalankan prinsip ini ada 3 langkah. Mudah-mudahan cukup sampai dengan 8 menit ke depan sebelum kita buka pertanyaan. Yang pertama adalah berdamai dengan takdir dan belajar menerima. Acceptance. Karena kalau kita nggak berdamai, kan udah kejadian, betul nggak? Nggak bisa kita rubah. Makanya banyak luka semakin dalam karena kita terus melawan kenyataan yang sudah terjadi. Enggak kok, suami saya belum pulang kok, padahal udah meninggal. Udah dikubur. Itu yang namanya pain of paradox. Paradoks kesakitan. Semakin kita nggak nerima sebuah keadaan,
semakin sakit. Betul nggak? Nah, nggak usah denial kita. Bukan juga berarti kita nggak boleh cengeng, bukan. Tapi tempatkan itu pada tempatnya. Karena apa? Tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang namanya kebetulan. Kecuali itu terjadi atas izin Allah. Ayatnya mana? At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apapun musibah yang menimpa kalian, tidaklah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa dia mengimani kejadian itu karena dari Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah pulihkan luka di dalam hatinya itu. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Maha mengetahui. Maka prakteknya bagaimana kita menjalankan langkah pertama ini? Di antaranya apa? Berhenti menyalahkan diri terus. Wah, anak saya nggak berhasil gara-gara saya dulu begitu. Udah terjadi. Nggak usah nyalahin diri terus, ya nggak? Apa yang kita lakukan untuk perbaikan? Yang kedua apa? Menerima bahwa tidak semua hal itu bisa dikendalikan. Salah satu sumber kegalauan terbesar dalam hidup kita, kita pengen semua itu berada dalam kendali kita. Betul atau tidak? Padahal ada yang itu nggak berada dalam kendali kita. Cuaca, kendali kita atau kendali di luar kendali kita? Macet, omongan orang, pasangan hati anak-anak kita, di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita apa, Bu, Pak? Perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan yang ada di dalam diri kita. Itu yang ada dalam kendali kita. Selain dari itu, di luar kendali kita. Dan belajar berkata, qadarullah wa syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Nggak usah bilang kada wa kada. Bungkus? Yang pertama, berdamai dengan takdir dan belajar menerima. Lanjut ya. Yang kedua, ceritakan lukamu kepada Allah sebelum engkau cerita kepada dunia. Karena ketika Nabi Yakub alaihissalam ditegur sama anak-anaknya, udah Mbak, jangan nangis mulu, Yusuf ya nanti juga bakal ketemu. Jangan Abah nangis mulu, romannya kan kita juga masih ada, kata dia gitu pada abang-abangnya Yusuf. Tapi apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan dan dukaku kepada Allah. Maka tadi itu, ceritakan luka kita di hadapan Allah. Perbanyak sujud panjang, tulis doa dan isi hati kita, rajin menghidupkan qiyamul lail, zikir saat lagi hati sesak. Apa di antaranya? Zikir yang kita baca, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustadz boleh nggak kalau hasbunallah? Boleh kalau kita rame-rame nih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. So, kalau kita paham, cukup Allah yang jadi penolong kita. Dan dialah Allah yang akan menjadi pelindung kita. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah, maka nggak mungkin Allah ninggalin kita begitu aja di dalam kehidupan dunia ini. Yang terakhir adalah mulai. Oh, balik lagi. Iya. Biar saya minum dulu deh ya.
Jangan gitu, emang ada makanannya. Kalau ada boleh bungkusin. Dah, yang ketiga, mulailah berbaik hati kepada diri sendiri. Jadi kalau yang pertama tadi kita berdamai, yang kedua curhat, maka yang ketiga berbaik hatilah kepada diri sendiri. Karena sebagian orang sangat lembut sama orang lain, tapi sangat keras sama dirinya sendiri, betul? Makanya kalau kita lagi bingung mau nasihatin apa, coba kalau ada orang yang lagi masalahnya sama kayak kita, apa yang bakal kita nasihatin sama dia? Kalau kita nasihatin, itu nasihatnya pakai buat diri sendiri. Nah, jadi oleh karena itu, Nabi SAW bahkan menyebutkan, Inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu itu punya hak atasmu. Maka diantaranya apa? Bentuk berbaik hati kepada diri sendiri. Istirahat tanpa merasa bersalah. Kadang-kadang kita, ya habis capek bener Ustadz, bagaimana ya? Mau istirahat nanti takut makanan angus. Ya lihat kapan waktunya, saatnya tidur, tidur, saatnya kita bisa bangun, bangun. Enggak membandingkan proses hidup kita sama orang lain. Ojo banding ke. Maafin diri atas masa lalu dan mencari lingkungan yang menenangkan. Serta memberikan waktu untuk pulih. Karena kaidahnya adalah sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu. Berusaha pulih bukanlah kelemahan tapi keberanian. Kadang ada orang yang nggak mau belajar menerima diri, memperbaiki diri. Saya memang orangnya modelnya begini Ustadz, kagak usah diapa-apain, begini aja udah. Itu namanya kurang bersyukur. Allah udah ngasih kuotanya sama setiap orang. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mungkin hari ini nggak ada yang tahu luka yang Bapak Ibu simpan. Nggak ada yang ngerti beratnya pikiran Bapak Ibu semuanya. Nggak ada yang lihat air mata kita di malam hari. Tapi Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka luka yang dirawat dengan iman itu akan melahirkan jiwa yang kuat. Jangan buru-buru kita bilang, yang penting baik-baik aja Ustadz. Tapi pulihlah pelan-pelan bersama dan ditemenin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan disampaikan ada manfaatnya. Ada waktu beberapa menit sebelum kita sholat asar. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya Bu, ada pun ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya. Foto dulu tadi. Superior Juni, yang ini. Nanti slide-nya dikasih. Ya, insya Allah. Tapi dipotong nggak apa-apa, biasa gitu, ntar dikasih juga nggak dibuka sih. Mendingan dipoto aja dah, bener. Biasa kalau dipoto dia masih mau ngeliat. Kadang udah dikasih kagak dibuka. Tapi insya Allah ya di sini udah dibuka ya. Oh iya, masa beliau insya Allah. Ya, beliau yang menghubungi. Ya kalau tulisannya kecil emang nggak kelihatan, tapi nanti kalau ini bisa di zoom sendiri. Ya. Kepada para jemaah yang ingin melakukan unek-unek atau bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Pak, ada tuh belakang ada. Ya. Benar belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani. Saya mau tadi membahas tentang kita tidak boleh berkata seandainya waktu itu seperti itu. Tapi ada saat waktu masanya saya berhadapan dengan keluarga yang di saat sudah kritis, kemudian meminta doa dari kita. Dan saat itu
saya memang belum bergabung dengan aktif ya, jadi tidak banyak doa-doa yang bisa saya sampaikan. Jadi saya doanya hanya seadanya saja. Tapi kok kayaknya tahun-tahun berikutnya masih berasa ada penyesalan seperti itu. Nah, apakah itu boleh penyesalan seperti itu atau bagaimana? Kemudian ada satu lagi, saya punya tetangga, memang lagi masa kecil dulu mungkin kita saling bertikai gitu, main kata-kata tapi apa dan ada yang membuat luka mungkin. Tapi saya itu berkali-kali sudah minta maaf, tetapi tidak ada apa ya balasan yang mungkin maaf dari dia gitu. Jadi semakin di situ entah dalam bentuk apalah gitu ya, dengan siraman air kotor atau apa, tapi saya berusaha supaya tidak pancing. Tapi makin ke sini berasa kok makin apa ya? Makin intens. Iya. Gitu. Nah itu apakah boleh kita mendoakan dia itu tenggelam? Semoga jangan semoga disadarkan seperti itu. Tetapi ternyata yang saya ucapkan malah semoga dia lebih bahagia dari saya seperti itu. Nah itu bagaimana doa-doa yang lebih terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah bagaimana kita di dalam sebuah perjalanan hidup ngerasa kayaknya belum sempurna deh memberikan support pada saat itu. Namun yang perlu kita ketahui, Allah melihat kita tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nyesel, kita punya kemampuan 9, tapi waktu pas kita kasih pertolongan, kita kasih 6 atau 7. Nah kita nyesel, boleh tuh. Tapi kalau kita mampunya emang 7, ya berarti apa? Itu bukanlah sebagai sebuah kelalaian kita. Kalau tadi kita mampu 9 tapi kita kasih 7, itu berarti ada kelalaian. Nah kalau yang dia memang karena kelalaian, apa kuncinya? Ya bertaubat kepada Allah. Mohon ampun sebagaimana Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita sudah minta ampun sama Allah, termasuk dari kondisi di mana kita memang kemampuan kita saat itu taunya segitu. Ya sudah, berarti kita sudah melakukan yang terbaik versi kita pada saat itu. Maka yang kita minta adalah Allah menerima apa yang kita lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, jadi itu diantara hal yang paling minimal. Yang kedua adalah bagaimana kemudian menghilangkan rasa penyesalan itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Kalau kita merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang kurang baik, maka iringilah dengan kebaikan. Jadi misalnya hari ini ibu masih berinteraksi dengan keluarga almarhum atau almarhumah, maka apa istilahnya? Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah terhadap keluarga itu. Sekemampuan kita, misalkan kita masak sayur asem, ya kita bagi sayur asem, ya kan? Ya kita masak bakery, ada kue, kita masakin, kita bagi, kan begitu. Bahkan kita nggak perlu bawa apa-apa, kita datang berkunjung silaturahim ngomong kebaikan almarhum atau almarhumah tadi sebagai bagian kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, jadi insya Allah selebihnya kita berserah kepada Allah dan jangan biarkan pintu masuk kaza wa kada. Seandainya aja kemarin begitu, seandainya aja begitu. Masalahnya itu gak bisa balik lagi. Dan nanti itu kata Nabi akan menjadi pintu masuk syaitan. Syaitan akan menari-nari di situ. Ya kamu memang sebetulnya mampu tapi gak mau doain karena kamu punya. Itu tuh dikipas-kipasin sama setan. Dan sudah kita qadarullah masyafa'al. Saya telah melakukan yang terbaik dan kemampuan saya adalah di titik itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua adalah kaitan dengan tetangga. Ya karena itu adalah tanda orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Jadi 3 kata Nabi, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam, kemudian muliakanlah tamumu dan muliakanlah tetanggamu.
Jadi jangan sampai kita sama tetangga, kalau biar dia punya keburukan sama kita, itu yang akan dihisap sama Allah. Jangan kita balas. Dia punya keburukan, emang dia cuma bisa lempar air got ke rumah saya, tapi biar saya lempar air septic tank ke rumah dia. Jangan, udah biarin aja. Yang ada justru kalau dia lempar yang tidak baik, kita datang ke rumahnya, kasih jeruk sepeti misalnya. Ya, pisang standar. Ya, jadi kita datang malah kita kasih. Udah jangan kita bawa kepada urusan hati kita, mengizinkan hati kita untuk ditekan oleh orang itu. Maka doa ibu tadi bagus. Ya Allah, jadikan dia lebih bahagia. Kalau dia punya masalah, selesaiin ya Allah. Dan bahkan kadang orang yang mendoakan dengan tulus, bahkan tanpa diketahui orang bahwa dia sedang mendoakan orang itu, insya Allah itu doa yang mustajabah. Dan yang menarik apa? Kalau mustajabah bukan hanya kepada tetangga kita, itu doa balik sama kita. Makanya jangan kita bilang, ya Allah tenggelamin aja tuh orang, ya Allah. Yang ada kita yang tenggelam. Ya, idfa billati hiya ahsan. Ya, tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Ada satu bagian nanti insya Allah ini ya, jalan pulang menuju ketenangan, saya pengen sharing tentang melepas ganjalan tisu. Ya. Nah, urusan-urusan kayak begini, ya kadang-kadang kita jadi ganjelan, ya nggak? Jadi ganjelan dalam hidup ya. Nah, jadi ganjelan dalam hidup. Nah, bagaimana cara ngelepas itu? Ya tergantung kalau diundang lagi apa enggak, ya kan? Ya, tinggal bilang mau Bang Adi. Ya kalau diundang insya Allah kita bahas. Karena apa? Itu yang kita tampilkan di slide ini sebetulnya panduan materi, Bu. Tapi yang Ibu kudu lihat, Bapak kudu lihat justru dalam penyampaian materinya itu, apalagi yang disampaikan ini, teknik apalagi nih, itu yang dipegang. Ya, jadi insya Allah kalau materi ini kita akan sampaikan, tapi yang paling utama adalah bagaimana Bapak Ibu memahami. Sehingga dengan demikian insya Allah kita hidup tuh lebih tenang. Apalagi di usia yang udah nggak muda lagi kan. Jadi kalau kita makin nambah usia, kita mau makan mikirin tetangga, ya kan? Kayak lagu dangdut, mau makan teringat. Ya, nggak mau jawab ya kan, dimarahin. Nah, kita mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, kan itu. Jadi biarin aja kalau orang dia berbuat baik, kita balas juga dengan kebaikan. Tapi kalau dia berbuat nggak baik, kita balas dengan kebaikan. Sudah. Itu hak kita. Kita mau marah, dia doang emang yang bisa kayak begitu. Berarti kita sama dia zolimnya. Orang ngaji berarti apa? Ilmunya lebih dikedepankan daripada emosi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu ya. Ada lagi? Oh iya, satu lagi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya saat menasehati orang untuk melupain masa lalu, ya yang saya bilang kan kita kodok dan kata Allah dari sini. Iya. Saya suka bingung kalau ada orang marah-marah itu nggak bisa melupain, sakit hati itu apa ya sana? Padahal tiap hari pengajian loh saat bagi yang sore malam, seminggu berapa kali? Iya. Gimana? Ngapain sih dipikir? Saya pikir kayaknya ilmu saya lebih mendingan jadi orang cuek aja gitu loh saya pikir ada bagusnya juga jadi manusia cuek. Aku pikirin gitu loh maksud saya. Iya. Saya pikir saya nasihatin kenapa sih harus marah, udah lupain aja, nggak bisa kan, ngotot aja. Jadi saya bilang udah cuekin aja, lupain aja, ingat kebaikannya kayak gitu ya. Apalah waktu nggak bisa kan? Iya saya nanya masa tadi kenapa ada orang kayak gitu loh San? Iya. Ya yang pertama, kenapa ada orang model begitu? Ya itu pilihan. Dia memilih untuk yang begitu. Jadi kalau bilang saya mau orangnya emang bawaannya cuek, saya mau orangnya sama orang nggak bisa terima. Dia memilih untuk seperti itu. Karena dia udah ngebiasain pilihan itu yang jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, bawaannya jadi karakter. Kalau udah karakter, modelnya jadi nasib. Kalau kita mau ngajak ke rujak nih, jangan diajakkan ibu itu mah urusannya kompor mulu ya.
Nah, akhirnya jauh nasibnya, boleh saya diajak ngerujak malah nggak jadi kan gitu. Nah, supaya memperbaiki nasib, biar karakter bagus, kebiasaan mulai berubah, adalah bangun pilihan saya mau berubah. Karena motivator terbaik, ustadz terbaik, bukan yang hari ini muncul di depan Bapak Ibu, tapi diri kita sendiri. Ini yang kata Allah, bahwasanya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia nggak bakal bisa berubah kalau dia sendiri nggak mau berubah. Ngaji saban hari tiap pagi malam, kalau dia nggak ngamalin ilmunya, nggak mau berubah, dia cuman casing doang. Datang ngaji cuma status sosial doang. Tapi kalau dia ngajinya benar, efeknya adalah perubahan. Perubahan apa? Salah satunya kami bahas misalnya bab tentang tazkiyatun nafs. Banyak juga guru-guru kita, ustadz juga di sini yang bahas tazkiyatun nafs. Tapi pendekatannya kan masing-masing bisa digabung nanti. Oh, yang ini bisa dipakai yang ini, bisa yang dipakai yang ini. Makanya prinsipnya jangan cuek, Bu. Kalau saran saya 2L 2D. Wah, apalah gitu Ustaz ya kan. 2L 2D. Apa tuh? Ya, ikutin bareng-bareng ya. L yang pertama, lakukan. L yang kedua, lupakan. Nah, jadi yang pertama, lakukan. Udah kita berbuat baik, lakuin aja. Udah jangan terserah orang mau dia muji, mau dia kagak muji, itu urusan dia. Ya, yang kita lihat Allahnya aja, saya melakukan ini karena Allah, udah. Beres tuh. Yang kedua apa? Lupakan. Jangan kita ngitung-ngitung, oh dia begitu tuh gara-gara saya. Dia sekarang jadi kacang sama lupa sama kulit. Ya kan? Lalu dia kacangnya kacang rebus apa kacang. Nah, jadi bahasanya udah jangan ngitung-ngitung amal kita. Supaya apa? Tumbuh keikhlasan. Nah, menghadapi orang yang kayak model begitu, lakukan dakwah. Lupakan perkara bahwasanya kita ada sangkutan apa segala macam. 2D. D yang pertama, dakwahkan. Apa? D yang kedua, doakan. Iya. Jadi dakwahin dia, Bu. Udah, jangan dibawa perasaan mulu. Mungkin aja dia punya yang baik, kitanya aja yang kagak tahu. Bisa jadi ini teguran buat kita juga. Kita kalau model kayak gini dia, kira-kira senang apa enggak kita? Kan gitu. Bisa kita dakwahin dengan bahasa kita masing-masing. Dan yang kedua adalah doakan. Karena jangankan orang yang dia masih sama muslim, Nabi aja mendoakan dua Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab agar masuk di dalam Islam. Padahal udah jelas itu musuhan bener sama Nabi. Tapi bisa dibalik hatinya sama Allah, Umar bin Khattab bahkan menjadi sahabat Nabi di antara yang paling dekat sama Nabi. Jadi jangan sepelekan kita doain orang, tadi doain tetangga, doakan saudara-saudara kita, doakan kebaikan saja. Karena kalau kita doakan saudara kita dengan kebaikan, Allah datangkan malaikat mengaminkan doa kita dan mendoakan sebagaimana yang kita doakan untuk saudara kita. Insya Allah. Balik lagi ke kita. Nah, makanya insya Allah kita ngaji. Jadi kalau yang sekarang Ustadz saya udah terlanjur doain yang jelek. Bu, kemarin tuh ada jamaah pengajian alumni tahun SMA-nya tahun 77 apa 81 gitu. 77 saya belum lahir ya kan. Tapi mereka udah ada pengajian. Sampai kita bilang gini, ya Ustadz saya mah kalau sama orang sebetulnya nggak ada masalah. Cuma kalau utang kagak dibalikin, rasanya bagaimana gitu. Nah, ngaji di situ. Nah, masalahnya nggak bisa langsung terima. Memang nggak apa-apa, proses. Kayak kita nggak memaafkan orang, itu nggak gampang. Tapi kalau kita udah belajar, insya Allah ilmunya nih, biiznillah, kita akan lebih mudah, lebih lapang untuk memaafkan. Nah, kalau kita mendoakan yang jelek, yang kita khawatirkan apa? Doa itu berbalik kepada kita. Tapi kalau doakan kita baik, alhamdulillah terwujud. Belum terwujud, setidaknya juga alhamdulillah kita udah mintakan kebaikan untuk orang lain. Wallahu a'lam. Ini kayaknya udah mau masuk asar ya. Oke. Baik, cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita doa sedikit lagi, 1 menit saja kita doa bareng-bareng. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar dikasih hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi qulubana shifaan
la yughadiru huznan wala hamman wala waja'an illa adhabtahu. Ya Allah, sembuhkan hati kami dengan kesembuhan yang tidak menyisakan kesedihan, kegelisahan, dan rasa sakit kecuali yang Engkau hilangkan. Allahumma ja'al ba'dal huzni faraha wa ba'dal kasri jabran wa ba'dad dumu' sakinatan wa tuma'ninatan. Ya Allah, jadikan setelah kesedihan ada kebahagiaan, setelah keterpurukan ada penguatan, dan setelah air mata ada ketenangan dan kedamaian. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.